Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah tetap di linear programming simplex method, artificial variable part 2 tentang equality constraint dari bukunya Hassler di section 7.6. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terkait dengan kasus artificial dengan equality constraint, misalnya kita langsung aja contoh maximizing Z sama dengan X1 plus 3X2 min 2X3, subject to-nya seperti biasa, cuman karena ini ada equality, yang dimaksud dengan equality, di constraint-nya ini ada sama dengan ya. Kan sebelumnya kalau pada umumnya kan kurang dari sama dengan gitu. Nah ini maka kita rubah, nggak boleh kan nilai resultnya ini bernilai negatif, maka kita kalikan positif semua, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian yang bawah, karena ini kurang dari sama dengan dan posisi resultnya negatif, maka kita positifkan, sehingga menjadi posisi lebih dari sama dengan. Oke, nah sekarang karena dia sama dengan, maka kita akan menghadirkan T1 di sini. Apa namanya? Tambahan bilangan T1 positif yang sangat besar, tetapi tidak ada slack karena dia bukan pertidak sama denganan gitu. Namun yang di constraint nomor 2 ini karena lebih dari sama dengan, maka slacknya akan menjadi negatif dan di situ kita tambahkan juga T, sehingga kita punya T1 sama T2. Kemudian di sini karena kita memiliki T1 sama T2, maka untuk maximizingnya kita juga akan menambahkan negatif M1 sama negatif M2, sehingga kita memiliki nilai Z dikurangi MT1 dikurangi dengan MT2, di mana M adalah bilangan positif yang sangat besar. Kemudian kita rubah menjadi 0, maka persamaan seperti ini. Karena kita punya slack 2, T1 sama T2 sama W, maka simplex tabel kita akan seperti ini. Untuk yang pertama, di mana ini posisinya masih T1 dan ini T2. Kemudian, nah langkah pertama adalah kita menghilangkan nilai T. Ini menjadi posisi 0 ya. Di T1 sama T2, nilai M di T1 sama T2 itu harus sama dengan 0. Sehingga kita merubah di row 3 ini, M-nya biar hilang menjadi 0 adalah row 3 dikurangi dengan MR1 dikurangi lagi dengan MR2. Maka hasilnya akan menjadi di simplex tabel yang nomor 2 ini. Kemudian dari sini seperti biasa kita lanjutkan, kita mencari di indikatornya, di entering variabelnya adalah ini karena min 3 dikurangi min 3 kali bilangan positif yang sangat besar, itu kan bilangan yang sangat kecil sekali. Maka itu adalah entering variabelnya, kita cari quotientnya tetap, maka ketemulah di sini untuk departing variabelnya. Maka ini adalah fungsi untuk X2. Kita tulis ulang kan tidak ada perubahan. Maka selain satu ini itu harus bernilai 0. Kayak gitu. Nah, agar row 1 bernilai 0, maka caranya adalah row 1 dikurangi dengan row 2, dengan 2 dikurangi dengan 2 row 2, maka hasilnya seperti ini. Kemudian agar yang persamaan ketiga ini menjadi 0 juga yang ini, maka row 3 ditambah dengan 3 plus 3M row 2. Sebenarnya untuk bisa mendapatkan ini ya gampang aja ya, kan ini negatif 3, maka dilawankan dengan positif 3. Ini negatif 3M, maka dilawankan dengan positif 3M, maka hasilnya akan 0 seperti ini. Oke, ini belum selesai kan, masih ada juga yang indikator bernilai negatif, di mana ini adalah indikator bernilai negatif paling kecil. Kemudian karena ini negatif, maka nggak mungkin jadi entering variabel, nggak mungkin jadi departing variabel, maka ini adalah departing variabelnya, sehingga angka 4 ini harus menjadi 1, yang lain harus menjadi 0 gitu. Maka langkah selanjutnya adalah ya gampang aja ya, tinggal yang T1 ini kita kalikan seperempat karena ini eh, untuk menghasilkan apa namanya 1, maka kita kalikan seperempat sehingga akan mendapatkan di persamaan ini. Kemudian yang kedua ini kita tulis ulang sama gitu. Kemudian agar yang lain menjadi 0, maka persamaan yang kedua ini row 2 ditambah dengan row 1, kemudian yang ini row 3 ditambah
1 plus M kali rho 1, maka hasilnya di sini. Nah, kalau sudah kita intip untuk nilai T1 sama T2-nya apakah sudah sama dengan 0. Kalau T1 sama T2-nya sama dengan 0, maka kita nggak usah ngelanjutin pakai T lagi. Caranya gimana? Kita coba di sini kan udah ketemu tuh apa non basis kan nilai X1, X2, X3-nya non basis, maka X1 ketemunya 0, X2 5/2, X3-nya setengah, dan slack 2-nya 0. Kita masukin ke persamaan yang ini, untuk mencari apakah T1 benar-benar sama dengan 0. Maka kita masukkan angkanya seperti ini, maka confirm bahwa T1 dan sama dengan 0. Kemudian yang kedua dimasukin di persamaan kedua untuk mencari apakah T itu betul-betul sama dengan 0. Maka di sini ketemu T2 memang confirm sama dengan 0. Oke, karena T1 ya, T1 sama T2 udah confirm sama dengan 0, maka kita bisa eliminasi nilai T1 sama T2 di dalam tabel simplex kita, sehingga T1 sama T2-nya udah nggak muncul lagi tabel simplex kita. Sementara untuk yang ini, untuk W, sekarang sudah berubah menjadi Z. Menjadi Z seperti ini. Maka kita selesaikan lagi, karena di indikator masih ada yang negatif, maka kita bisa selesaikan di mana rho 1 ditambah dengan rho 2, kemudian rho 3 ditambah dengan 5 rho 1. Gitu ya. Maka kita akan menghasil karena ini punyanya slack 2 ya. Ini. Nah, ini maka yang pertama ini akan menjadi slack 2 dan ini menjadi X2. Kemudian ketemu semua indikatornya positif, maka solusinya di sini akan ketemu di mana oke, kita sederhanakan ya, kan kita pengennya dapat yang ini juga dapat 1 ya, maka kita kalikan 2R1, maka hasilnya akan seperti ini, sehingga kita bisa menghasilkan solusi di mana X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 3 di sini, kemudian X3-nya 0, slash 2-nya 1, dan Z-nya 9. Begitu untuk solusi dari persamaan equality constraint. Oke, demikian materi mengenai equality constraint. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian buat belajar bersama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.